Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam Dialog Publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu pemirsa. Pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu dari jauh, yaitu tamu dari Sekadau, yaitu Kepala BPN Sekadau, Bapak Kainda SSIT Master Engineering. Beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. Selamat sore Pak Kainda. Kita ngomongin tanah nih Pak, tapi di Sekadau nih Pak. Tapi penting, dimanapun masyarakat di Kalimantan Barat wajib nonton ini. Siapa tahu ada yang mau invest nih Pak ke Sekadau, beli tanah di Sekadau gitu kan. Nah karena Sekadau potensinya luar biasa, terutama sawit ya Pak ya. Kalau Sekadau itu sawit. Jadi monggo pemirsa ada yang mau invest ke Sekadau, tanah sawit. Apalagi sekarang banyak tanahnya yang sudah di hak milikan gitu. Jadi jelas gitu loh urusannya. Sudah diurus oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, betul nggak Pak? Betul. Jadi kalau ada yang mau invest sudah jelas, tanahnya sudah jelas. Ya. Kalau saya lihat dari jumlahnya yang diurus Pak juga lumayan tinggi sih, targetnya itu tinggi gitu. Betul. Targetnya rencana aksi PTSL tahun 2024 tinggi Pak. Baik, depan dulu Pak. Nah, kenapa Sekadau perlu PTSL Pak? Apakah memang banyak tanah yang sebelum program nasional ini Pak ya, program strategis nasional ini sebelumnya memang tidak banyak yang menjadi disertifikatkan gitu loh Pak. Ya. Terima kasih Bu. Sebelum sampai ke sana saya jelaskan dulu bahwa wilayah Sekadau itu luasnya sekitar 600.000 hektar. Betul, gede. Kemudian yang masuk dalam kawasan hutan itu 200.000 hektar kurang lebih. Dan APL-nya, area penggunaan lain yang bisa dibudidayakan oleh masyarakat itu seluas 400.000 hektar gitu, atau sekitar 69%-nya. Ya. Dari APL seluas itu yang sudah terdaftar itu baru sampai saat ini 44% atau sekitar seluas 186.000 gitu. Kemudian buku tanah yang sudah kami terbitkan di Sekadau itu sebanyak 123.676 bidang. Kalau dihitung luasannya itu sekitar 182.514 hektar. Atau kalau dibandingkan dengan APL-nya tadi Bu yang 400.000 hektar, itu yang nggak sampai separuhnya. Belum Hampir separuhnya lah, hampir lah itu 182, 400 iyalah. Betul, dari 123.000 buku tanah yang sudah kami terbitkan itu, yang sudah valid cukup banyak karena hampir tiap tahun kita melakukan validasi buku tanah. Itu sebanyak 110.000 hektarnya sudah kita validasi, atau sekitar 91%-nya sudah kita validasi. Validasinya sudah sampai 91% Pak? Iya, betul Bu. Dan sekarang sisanya tinggal 29.000 lagi, atau hampir 30.000 yang belum kita validasi. Bunyinya itu, tinggal ya Pak ya, tapi iya, 2.000 lebih. Banyak. 30.000. Ya inilah jadi PR kita ke depan Bu, yang harus segera sih sebenarnya. Tapi walaupun demikian kita tiap tahun selalu melakukan validasi. Berarti sebelum program ini memang banyak yang masih belum memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya. Nah, apakah selama ini berjalan lancar Pak? Maksudnya walaupun dengan seperti itu mereka juga nggak merasa penting, atau memang kesadarannya belum ada selama ini, atau mungkin setelah digerakkan oleh program nasional dari BPN baru oh iya gitu loh Pak. Jadi setelah tahun 2017 setelah ada PTSL ini, antusiasme masyarakat itu untuk mensertifikatkan tanah itu di Sekadau Pak? Sangat tinggi Bu, termasuk di Sekadau ini. Cuma memang kita dapat kuota tidak terlalu banyak karena ya memang kemampuan kantor kita juga terbatas. Gitu. Pegawai saya itu hanya 19 orang dengan PPNPN sekitar 20 orang. Ya nggak apa-apa lah. Itu berarti banyak. Dipercaya dengan 19 orang pasti bisa ini Pak. Insya Allah bisa Bu. Karena tiap tahun kita sudah menerbitkan dari tahun 2017 sampai sekarang, tahun 2023 itu sekitar 28.000 bidang.
cukup 28.000 banyak. bidang berarti tadi 180-an gitu ya Pak ya, yang sudah Betul. terpetakan, berarti besar Jadi bunyinya. lumayan peningkatannya sangat Iya, tinggi itu. peningkatannya luar biasa. Dan karena kuota kita selalu terbatas itu akibatnya kita mengalami lebih banyak tanah yang sudah diukurnya daripada yang sudah sertifikat. Iya, iya. Jadi tanah yang sudah kita ukur itu sampai tahun 2022 Iya. terakhir kita melakukan pengukuran itu ada sekitar 25.000 bidang yang sudah terukur. Dan yang sudah terbit sertifikat targetnya selalu kecil gitu, hanya 1.000, 3.000 gitu, sehingga untuk Tapi upaya mengejar, untuk validasinya besar ya Pak ya? iya, Luar untuk biasa. validasi itu Penting maksudnya itu bagian penting iya, untuk validasi betul. itu. Untuk validasi itu sertifikat yang sudah kita terbitkan itu kita validasi ulang Iya, supaya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. iya, iya. Baik. Nah, untuk program PTSL Pak, sekarang ini targetnya tahun 2024 ini, kalau kita lihat tahun 2024 ya Pak ya, ini ada banyak kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kecamatan, totalnya Pak 2.135 PTSL Pak. Tinggal ini kan Pak, tinggal ini ya. PR kita itu masih ada 22.000 bidang yang sudah terukur Ibu. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat target pertama kalinya di Sekado dengan target yang sangat besar. Sebesar 13.600 bidang. Baik. Kuotanya Jadi, juga gede kan gede berarti? sekali. Dan pertama kalinya barangkali saya mengalami ini karena hampir tiap tahun itu kita paling tinggi tahun 2021 itu 7.000. Sebelum-sebelumnya hanya 5.000, 3.000 gitu. Dengan staf 19 orang itu Pak, bagaimana menghandle yang dari dulu 7.000 sekarang double? Iya, memang butuh perjuangan, butuh kerja keras Ibu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mengentri sampai hari ini itu sekitar 8.200. 8.200. Oh, Jadi sedikit sekitar lagi ya. 5.000 lagi. Nah, ini sedang kita upayakan supaya bisa selesai tepat waktu. Insya Allah sih kalau sesuai target yang disampaikan oleh Bu Kakanwil ini bulan Agustus bisa terentry semua ya, insya Allah bisa sih. Masih tersisa waktu 3 bulan lagi ya untuk mengejar 5.000 itu. Baik. Ada kendala tidak Pak ketika harus melaksanakan PTSL misalnya ke depannya ini Pak, mengingat geografisnya? Kalau secara geografis Sekadau itu bisa tidak dilaksanakan PTSL? Kondisi geografis deh Pak. Iya, selama ini bisa gitu. Bisa Pak ya? Bisa dilaksanakan dengan lancar gitu. Tapi memang kesulitan yang kita hadapi yang seperti Ibu sampaikan memang karena kondisi geografis, kondisi objektifnya memang seperti itu, jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Antara dari pusat Iya. kabupaten ke lokasi itu memang Betul, jauh. Pak. Tetapi itu tidak menjadi halangan Bu bagi kami karena kita sudah terbiasa dengan medan-medan Iya, iya. berat. Orang seperti lapangan, itu, Pak ya. udah biasa. Orang lapangan. Dan buktinya bisa 8.000 gitu. Jadi Bisa. Iya, soalnya kalau tinggal sisa saya 5 ribuan lagi ya insya Allah sih dalam 1-2 bulan ini. betul. Kalau kayak Kuburaya itu kan pulau. Pergi nyebrang lagi, pergi apa Iya, lagi. betul. Kalau Sekadau kondisi geografisnya itu Rata-rata daratan dan tidak ada bukit-bukit, jalannya. berbukit. Tidak ada jalan gitu. Jalan kalau ke pusat kecamatannya Mungkin ada. kalau Bapak mau ke misalnya mau ngukur yang jalannya ada nggak Pak aksesnya? Kalau ke pusat kecamatannya ada Bu. Oh, ke Ada pusat bagus. kecamatan. Tapi kalau ke desanya memang harus naik motor, harus jalan kaki. Emang harus perjuangan ya, Pak. nyebrang. Dan kalau sudah pekerjaan lapangan nggak mungkin pulang, jadi harus nginep di sana biasanya 2-3 minggu gitu. Setelah itu baru Beda pulang. tantangan di Sekadau itu beda tantangan. Dan Baik. Tapi kalau masyarakatnya juga sadar, mempunyai kesadaran tinggi tentang pentingnya iya, sertifikat. insya Allah. Apakah mereka sadar pentingnya sertifikat untuk mereka sebagai bagian dari perlindungan terhadap Iya. hak milik Pak? Sangat tinggi Bu, karena buktinya tiap kali kita mengadakan PTSL selalu mereka kekurangan target gitu. Gitu ya, Pak? Minta ditambah gitu. Artinya ya memang
kesadaran mereka untuk memiliki sertifikat itu sudah sangat tinggi. Pak Kaidan, saya mau bertanya mengenai hubungan kerjasama dengan Pemda. Karena bagaimanapun eh, di daerah itu perjuangan dari Kepala BPN juga dari Bu Abeng juga adalah negosiasi dengan Pemda soal pajaknya, PBB-nya. Nah, ini apa kebijakan dari Pemda Sekadau? Alhamdulillah kalau di Skadau, Kepala Daerah Pak Bupati kita selalu dia mendapat dukungan penuh lah dari Ya. Bupati. Salah satunya itu dengan menerbitkan SK Bupati tentang kebijakan istilahnya apa ya, pemotongan atau diskon untuk pembayaran BPHTB sebesar 75%. Jadi apabila masyarakat penerima sertifikat PTSL ini terkena BPHTB, harus membayar BPHTB, itu akan mendapat diskon sebesar 75%. Jadi mudah-mudahan sih tidak menjadi berat itu karena Perlu bayar PBB langsung tidak Pak atau ditunda dulu? Gitu? boleh terutang. Jadi kalau Boleh di terutang, PTSL ya. itu BPHTB dan PPh-nya bisa terutang, bisa Terutang. ditunda gitu. Baik. Walaupun Ya. demikian ya setiap kali kami penyuluhan ke lapangan, kami selalu menganjurkan kepada penerima sertifikat agar segera dibayar gitu. Dibayar. Supaya paling enggak dilaporkan ke dinas terkait gitu ya. Karena harga tanah saat ini dengan besok tahun depan lagi mungkin beda gitu. Pak, ada beda Pak antara nilai tanah ketika belum sertifikat dengan sertifikat itu beda ya Pak ya? Biasanya beda. Biasanya beda gitu. Setelah bersertifikat biasanya NJOP-nya Iya, naik. Oh, NJOP-nya naik. Makanya mau nggak mau jualnya juga naik ya Pak ya? Ya, karena jualnya naik jadi NJOP-nya ikut naik. Iya, betul Pak. Karena memang NJOP-nya ngikut harga pasar. tapi memang kalau memang berniat menjual sih sebetulnya disertifikatkan ya Pak ya. Iya. Karena kan yang beli juga nyaman gitu Iya, loh. betul. Yang beli juga merasa nyaman. Dan gitu. untuk Pemda juga jadi lebih nyaman sebenarnya Bu. Kalau ada Karena kalau belum pemutihan itu sertifikat- lebih nyaman. Kalau belum sertifikat Ibu, peralihan hak itu kan tidak ditarik BPHTB-nya. Ya, Nah, setelah bersertifikat bisa ditarik, itu kan berarti meningkatkan PAD daerah gitu. Oleh karena itu bukan hanya nyaman bagi penerima sertifikat, tapi nyaman juga buat Pemda karena PAD-nya juga naik nantinya pada saat terjadi peralihan. jadi penting buat Pemda untuk mendukung kerja BPN ya Pak Iya, saat sangat ini ya. penting. Ini Saling menguntungkan. saling menguntungkan. Ini targetnya selesai, mereka Iya, juga mereka juga dapat dapat. gitu. Berarti memang selama ini kerjasama dengan Pemda, alhamdulillah lancar Pak Alhamdulillah. Kau Sekadau Pak ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Baik Pak, proses untuk PTSL ini bagaimana Pak untuk Sekadau? Kan kalau nggak salah harus di desa yang mengajukan atau bagaimana? Atau kecamatan yang mengajukan? Iya, bisa dari desa yang mengajukan atau dari analisa spasial kita juga bisa. Oh Jadi gitu. kita juga aktif untuk melakukan kegiatan ini. Jadi misalnya di suatu desa setelah kita lihat petanya, ini memungkinkan untuk kok sedikit lagi nih harusnya bisa lengkap itu satu desa bisa terpetakan ya nanti kita masukkan. ke Soalnya desa. Bapak kan dapat kuota kan? Iya. Ya 13.000 misalnya Pak ya. Iya, betul. Kan banyak nih yang belum nih. Nah, menentukan mana yang Bapak utamakan prioritasnya bagaimana Pak? Iya. Itu pertama dari seperti yang Ibu sampaikan tadi, biasanya pertimbangan kita dari keaktifan desanya dulu. Oh, Jadi berarti biasanya dari harus kalau dari desanya desanya. aktif antusias, itu biasanya pekerjaan itu jadi lebih lancar gitu. Dibandingkan kalau kita yang aktif untuk menentukan desanya di satu tempat. Iya, iya. Biasanya kalau seperti kita dulu yang aktif ke sana, masyarakatnya nggak siap gitu. Iya, iya. Pak Kadesnya juga belum siap untuk menerima karena ini pekerjaan besar Bu. Pekerjaan yang lama karena membutuhkan butuh surat-surat, butuh Iya, iya. kesediaan masyarakatnya. Semuanya pasti perlu tanda tangan desa ya. tanda tangan dan sebagainya gitu. Beda dengan kalau dari desa yang mengusulkan, artinya mereka memang udah siap dengan Baik. surat-suratnya mereka sudah Jadi mereka udah disiapkan. tahu syaratnya, siapkan sendiri, lalu hubungi BPN Hubungi begitu. BPN, kami sudah siap Pak, diukur. Oh, sudah siap, kemudian diukur. Iya. Kemudian kita nanti ke lapangan Pak, Waduh. Kita lihat kesiapan pertama, kita kesiapan lapangannya dulu. Kira-kira mereka masyarakatnya memang antusias apa enggak nih? Kalau mereka antusias biasanya dengan mudah kita meminta mereka untuk memasang tanda batasnya di
tanah-tanah yang mau kita ukur. Pasang batas sendiri mereka, Pak? Iya. Oke, oke. Yang kedua itu surat-suratnya. Nah, biasanya kalau mereka udah antusias itu, Disiapkan. surat-surat pun mereka udah siapkan gitu. Surat-surat kepemilikan Ribet nggak, tanah Pak? dari desa. Sebenarnya enggak Bu, karena kalau mereka memang belum familiar dengan komputer, dengan apa, biasanya kita bantu untuk menyiapkan. Baik. Sehingga masyarakat itu tinggal tanda tangan aja. Oke. Kalau mereka udah siap, oh ini udah betul Pak, ini kita bantu semua lah untuk menyiapkan surat-suratnya, menyiapkan segala sesuatunya. Dan kalau enaknya kalau dari mereka yang aktif itu mudah dan cepat gitu, karena mereka memang butuh. Mereka yang mau ya, Pak ya. Karena yang Jadi mau kalau kita yang kadang-kadang kita yang aktif, oh ini nih sepertinya bagus nih karena sudah di perkembangan kotanya bagus segala macam. Udah kita tetapkan di sini aja gitu. Biasanya masyarakatnya nggak siap gitu. Kita begitu penjualan, wah nanti begini begitu banyak lah liku-likunya gitu untuk merayu mereka agar mereka mau gitu menserukan tanah. Baik. Pak Kaidan, itu PTSL itu kan mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali, Pak ya? Iya. Itu apakah syarat itu harus SKT-nya ada? Gitu. Atau kalau di daerah itu kan misalnya banyak yang memanfaatkan lahan hutan. Pertama di situ dulu, terus lama-lama berkebun, merambah gitu. Nah kalau seperti itu bisa dijadikan kepemilikan tidak, Pak? Kalau menurut PP 24 tahun 97 Bu, syaratnya itu harus dikuasai selama berturut-turut 20 tahun. Artinya 20 tahun itu bisa kita runut riwayatnya sampai 20 tahun ke belakang. Berarti peran desa ya? Iya, jadi Pak Kades lah yang. Berarti memang ada seperti itu ya Pak ya? Karena kalau di kota kan memang nggak bisa lagi bilang saya udah turun-turun semuanya udah ada SKT minimal gitu loh Pak. Karena Kalau itu udah turun. Rata-rata kalau di daerah Ibu Ada kasus itu. begitu mau ngurus sertifikat baru dibuat SKT-nya. Itu maksudnya. Ya memang itu kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Baik. Tapi untungnya memang di PTSL ini persyaratannya nggak gitu sulit gitu ya. baik. Cukup membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanahnya bahwa tanah itu sudah dikuasai selama berapa tahun gitu. Karena beda-beda case gitu Pak, tiap kabupaten itu. Tapi kalau mereka memang sudah punya SKT dari dulunya ya sama kita tarik juga. Tapi kalaupun nggak punya ya kita buatkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Ya, baiklah pemirsa, kita lanjut kembali diskusi kita mengenai PTSL di Sekadau setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi kita di Dialog Publik masih dengan Bapak Kainda, Kepala BPN Kabupaten Sekadau. Lanjut lagi ya Pak. Ya. Jadi memang bisa ternyata syarat untuk PTSL untuk Sekadau itu pertama punya surat dulu ya, surat keterangan Pak ya. Iya, surat dokumen pertanahan. Dokumen pertanahan. Kemudian kalau misalnya karena turun-temurun sudah di situ lama, itu juga bisa di PTSL include ya Pak ya? Betul. Nggak perlu dibikin SKT dulu atau enggak itu diterima? Kalau ada SKT-nya Baik. kita itu, tapi kalau tidak punya ya bisa dibuatkan saat itu dan dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik. Iya baik. Karena saya pernah jalan-jalan seperti di Sanggau, tapi yang dalam-dalam gitu loh Pak. Yang jalannya kita jalan kaki gitu, ada rumah gitu. Cuma saya bingung, ini ada sertifikatnya nggak? Gitu. Nggak ada, kayaknya damai-damai aja gitu loh Pak. Iya, karena mereka damai-damai jadi biasanya belum merasa butuh sertifikat. Nah itu. Apakah tapi kalau sekarang Bu, walaupun damai-damai mereka sudah
begitu kita datang udah langsung nanyain kapan tanah saya disertifikat. Oh ya, pernah mereka yang sibuk ya. Iya. Biasanya orang kota gitu. Mereka kan Kalau sekarang enggak, sampai ke kampung-kampung itu. kita nggak ada sengketa kok, aman Apalagi aja. kalau desa sebelahnya udah kena Oh, iya. dapat program PTSL ya, sebelahnya biasanya langsung kok sana aja Pak, sini kapan? Tanya Giliran saya. kadesnya gitu ya Pak ya. Gitu. Diorganisir oleh kades. Saya bilang ya sudah kita organisasi dulu, di data dulu berapa bidang, nanti tahun Baik. depan kita program. Jadi memang kuota itu sebetulnya ada, dibuat, diserahkan kepada siapa, itu bukan soal favoritisme ya, tapi keaktifan dari desa itu sendiri, Betul. mau apa tidak, supaya kerjaan cepat. Karena kalau lihat target Bapak ini lumayan tinggi Pak, tahun 2024 tuntas gitu loh. Insya Allah. Iya, 13.600 ini pertama kalinya. Iya Pak, ini targetnya ini harus tuntas di tahun Tapi 2024 kalau nih. lihat bulan Mei sudah 8.000 nih, jadi saya sih yakin sih Iya, tinggal 5.000 lagi aja. tinggal 5.000 aja ya. Kedengarannya 5.000 sekali lihat gitu kan, 5.000 itu seberapa gitu loh. Baiklah. Pak, jadi prosesnya pertama pengajuan dari desa. Kemudian diajukan secara kolektif ya Pak ya, ke BPN. Selanjutnya apa ada syarat-syarat? Ini kan dengan asumsi syaratnya sudah lengkap Pak. Sudah gitu. Walaupun tidak lengkap ya nanti kita lengkapi. Yang penting mereka antusias dulu bahwa tanahnya nanti kita sertifikatkan dan mereka mau gitu. Jadi satu desa itu misalnya warganya ada 1.000 lah Pak ya, Iya, 1.500 tuh. Nanti berarti BPN turun untuk pengukuran ulang. Kita lakukan sosialisasi dulu. Ah, oke. Pertama kita sosialisasikan kesiapan fisik, apa yang harus mereka siapkan di lapangan, kemudian apa yang harus dokumen apa yang harus mereka persiapkan, Iya, iya. kemudian kapan mau kita laksanakan pengukurannya. Setelah ada janji-janji segala macam, kita buat jadwal bersama begitu, barulah kita nanti petugas ukur ke lapangan melakukan pengukuran. Terus ada petugas yuridis kami nyebutnya Bu, Betul, yang petugas yuridis, mengumpulkan berkas-berkas itu. Itu juga nanti sama-sama turun ke lapangan. Yang satu melengkapi berkas-berkas itu, kalau ada kita tarik, kalau belum ada yang nanti sama-sama kita bantu dengan Pak Kades gitu. Sehingga semuanya bisa berjalan pada saat itu bisa diselesaikan. Data yuridis, data lapangan harus sama ya Pak ya? Iya. Ada tidak selama pengerjaan PTSL proyek nasional ini, di mana terjadi perbedaan data yuridis dengan lapangan gitu loh? Iya, betul. Paling sering barangkali itu ya. Oh ya? Karena data yang dimiliki masyarakat itu kan biasanya hanya kira-kira ya, luasnya kurang lebih segini Bu. Bukan, tapi Oh dia luasnya pasang, 1 hektar Bu, katanya. pasang patok kan? Luasnya 1 hektar, tapi kan nggak diukur Bu. Kurang lebih kayaknya punya 1 hektar nih Bu. Kayaknya dari sini sampai sini gitu ya? Oh, oke. Setelah BPN ukur rupanya nggak sampai, biasanya kurang sih. Ada cuma 7.000, ada yang gitu. 5.000. Tapi sebenarnya mereka biasanya nanya kok jadi berkurang ya Pak? Bukan berkurang Pak, ini udah diukur. Bapak tadinya kira-kira aja. Karena patok yang dipasangkan oleh Bapak sendiri, yang punya tanah sendiri. Kita kan hanya membantu mengukur, kemudian kita hitungkan, oh luasnya ternyata segini gitu. Gitu biasanya. Biasanya memang itu yang jadi pertanyaan dari warga itu, kok sepertinya luas ya Pak setelah dihitung. Ya kan patoknya nggak berubah Bapak yang masang itu juga. Gitu. Rasanya Dan 1 hektar gitu. Iya, itu. Ternyata cuma berapa Kalau gitu. Bapak rasa-rasa, kalau kami ngukur. Gitu. Jadi beda antara perasaan dan hasil pengukuran gitu. Nah kalau kayak gitu berakhir bagaimana Pak? Memang BPN berarti berdasarkan data BPN. Kita biasanya gitu. minta mereka untuk pernyataan bahwa mereka menerima hasil. Iya, iya. Nanti Supaya di belakang hari mereka tidak. nanti dituntut lagi BPN gitu Pak. Nanti viral lagi BPN Sekadau, kan kasihan Bapaknya. Nggak tahu Biasa tinggal buat menau. pernyataan bahwa menerima hasil dari pengukuran itu ya sudah. Oke, jadi memang kalau karena memang wilayahnya termasuk baru untuk urusan sertifikat, memang antusiasnya gede, tapi mungkin ya itu tadi Pak ya, kalau Ya, ngukur betul. pakai perasaan bukan pakai meteran gitu Pak. Bukan Bukan pakai perasaan. Jadi selama ini kendala-kendala seperti itu sudah Sudah kita diatasi dalam antisipasi PTSL dan ya. sudah. Udah tahu ya Pak ya. Udah Dan tahu. sepertinya
walau karena sudah rutin jadi udah biasa gitu. Udah Kita biasa. jelaskan, oh itu lagi, itu lagi. Itu lagi. Ya nggak apa-apa gitu. Baik. Itu kan dinamika di lapangan. Salah satu lagi Pak, yaitu di kabupaten itu Pak, itu salah satu jadi Bu Abeng pernah bicara juga, tanah adat. Itu juga perlu di PTSL kan Pak? Tahun ini alhamdulillah Sekado yang merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan serifikasi tanah wilayah. Dan sudah diterbitkan peraturan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah-tanah wilayah. Wilayah ya. Tahun ini itu merupakan program nasional kementerian, Bu. Dan Kalbar yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran. Kalau kami nyebutnya pendaftaran tanah wilayah. Dan salah satunya di Sekadau. Kemarin alhamdulillah sudah kita lakukan gerakan pemasangan tanda batas. Baik. Jadi antara masyarakat hukum adat dengan kami, dengan pemerintah kabupaten setempat itu ikut ke lapangan untuk menyaksikan bahwa masyarakat hukum adat memasang tanda-tanda batas yang ada di lapangan. Itu bentuknya apa Pak? Sertifikatnya itu apa Pak? Iya. SH, kan kita PTSL itu kan SHM Pak. Iya. Nah ini khusus untuk masyarakat hukum adat ini nanti kita berikan namanya sertifikat hak pengelolaan. baik. Bukan hak milik. Kecuali yang dalam Namanya bentuk sertifikat masyarakat. hak pengelolaan. Pengelolaan. Berarti haknya itu bukan untuk dimiliki tapi Bukan untuk dikelola aja pribadi ya. tapi memang Untuk untuk dikelola. masyarakat hukum adatnya itu. Ada jangka waktu kah atau seperti HGB gitu loh Pak ada atau Tidak ada. Jadi Nggak ada hak ya? pengelolaan itu ya sama dengan hak milik sebenarnya. Cuma kalau untuk bukan perorangan hak ya? milik perorangan kalau ini Iya. karena Adat dimiliki dimiliki adat. oleh komunal. Baik. Jadi memang pengelolaan selama adat itu ada gitu. tanahnya. Jadi bukan oke baik. Dan memang baru pertama kali ya Bu kalau Iya. di Kalbar ini. Kenapa perlu sebetulnya apa manfaat bagi kaum adat itu sendiri ulayat itu Pak ya? Kenapa sampai perlu disertifikatkan walau sertifikatnya pengelolaan? Apa benefitnya buat mereka? Pertama sih mendapat kejelasan ya secara hukum diakui oleh negara bahwa tanah itu punya Sebagai masyarakat tanah hukum adat. adat. Oke. Yang kedua mereka jadi mudah untuk membuktikan bahwa ini tanah adat karena dia punya sertifikatnya. Ini sertifikatnya. Jadi kalau ada Sehingga perusahaan kalau mau ada mencaplok, investor masuk ya segala macam itu betul. ini sudah tanah adat. Kalau mau itu berarti harus ada kerjasama dengan masyarakat hukum Baik. adat. Karena selama ini di beberapa daerah itu terjadi Pak. Iya. Ya ternyata menggunakan tanah adat, ada orang adatnya marah, tapi yang Ini ini jadi sengketa. sengketa gitu. Gitu. Oke. Ya dengan ada sertifikat ini mudah-mudahan sih Bu jadi lebih teratur. Berapa luasan biasa Pak tanah adat itu? Untuk di Sekado ini ada 4 lokasi Bu. Yang di Tapang Semada ini 40 hektar. Yang kemarin kita pasang rumah patas. Kemudian di Desa Sumsong itu ada 3 lokasi. Yang Tapang Semada ini milik masyarakat adat Tawang Panyai namanya. Dan masyarakat adatnya ini sudah di SK-kan oleh Bupati bahwa mereka itu masyarakat adat. Yang di Sumsong juga ada 3 masyarakat umum adat yang sudah diakui oleh Pemkab ya, dengan dikeluarkannya SK Bupati tentang itu. Yaitu tanah adat masyarakat Tiang Jurong. Jadi suku adat Tiang Jurong. Kemudian ada lagi suku Bukit Pakuk. Ini tanahnya cukup luas 500 hektar. Tapi setelah kita analisa secara spasial masuk kawasan hutan gitu sehingga ini tidak bisa kita lanjutkan untuk sertifikasi. Semuanya masuk kawasan hutan Iya, atau 500 sebagian? hektar. 500 hektar itu masuk kok bisa? Dan hutan lindung lagi jadi Iya, memang nggak bisa lah. Ada lagi satu lagi itu namanya masyarakat Bukit Rampin. Nah, ini juga cukup luas Bu, seluas 250 hektar. Tapi bukan kawasan hutan. Bukan kawasan hutan. Berarti Nah, memang ini yang kawasan adat. sehingga yang mau kita laksanakan sertifikasinya itu bukan sertifikasi ya, pendaftarannya itu ada 3 yaitu di Tapang Semada 1 yang 40 hektar tadi dan di Desa Sumsong itu 2. Jadi ada 3.
Saya merasa ada keuntungan ekonomis tanah adat ini disertifikatkan. Karena dulu itu kalau misalnya ada investor datang sering bentrok dengan kaum Iya, adat. Nah, kalau seperti ini sepertinya kaum adat punya kekuatan hukum. iya, punya posisi tawar. Punya posisi tawar. Oh, boleh katanya Dan kan? boleh silakan bekerja sama. Dan kalau hak pengelolaan boleh Bu, kalau di perjanjiannya itu memungkinkan untuk diterbitkan sertifikat di atasnya akan kita terbitkan. Jadi ada hak pengelolaan punya masyarakat adat Ya. dikerjasamakan dengan pihak ketiga misalnya untuk bangun pabrik atau Iya, apa. iya. Yang pabriknya ini bisa kita sertifikatkan menjadi sertifikat hak guna bangunan Oh, jadi HGB. atas Tapi bukan persetujuan. hak milik loh, Pak ya, Bukan. tanah soalnya Kalau hak kan. milik hilang dong. Hak Hilang pengelolaan. makanya. Jadi HGB Oh, nanti HGB bisa ya? berdasarkan perjanjian antara. Baik. Jadi apakah sertifikat HGB-nya boleh diagunkan ke bank? Biasanya kalau investor kan diagunkan ke Iya. bank. Boleh Bu, asal dapat persetujuan dari Kaum adat. eh, Jadi penting bisa dialihkan, sekali ya. bisa juga gitu. Asal ada izin dari. Iya, iya, iya. Jadi Bargaining power-nya tinggi ya jadinya ya. iya, jadi mereka juga bisa tanahnya jadi nggak hilang. Gitu. Iya, luar biasa program PTSL ini karena mungkin selama ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan kaum adat yang dulu sering terjadi itu. Toto tanya dicuri, di apa, kasihan gitu loh. Iya, betul. Toto investornya punya sertifikat sendiri apa gitu loh. Padahal itu Kadang-kadang tanah karena adat. sama-sama nggak tahu karena patok di lapangan nggak ada. Iya, patok juga. Peta di kita juga nggak ada karena memang tanah adat ini belum pernah kita ukur sehingga kadang investor kelebihan gitu masuk ke sana. Sementara masyarakat adatnya karena nggak punya surat-surat nggak bisa juga mengklaim secara hukum, Membuktikan secara hukum ya. akhirnya melakukan cara lain gitu kan dengan demo dengan segala Betul. macam gitu. Terjawab sudah kalau ada Kalau PTSL ini ya. insya Allah setelah kita sertifikatkan masyarakat investor Ya. bisa lebih jelas juga gitu bahwa tanah itu tanah adat sehingga kalau mau masuk ke sana ya harus minta izin ke pemilik adat buat perjanjian MOU segala macam. Tahun 2024 ini Pak, itu memang diharapkan ya Pak, selain 13.000 itu berapa persen lagi lah tugasnya itu Pak? Maksudnya yang tersisa itu yang memang harus dikerjakan. Kalau yang dari tanah yang sudah terukur dari tahun 2018 berarti kurang lebih masih sekitar 6.000 bidang lagi yang harus kita sertifikatkan. Kalau tahun ini sudah 13.000 ya tahun depan 6.000 kayaknya lebih ringan sih. Berarti kan separuhnya dari tahun ini. Separuhnya dari tahun ini Dan sih. berarti PR kita yang Tapi tetap dari dikejar ya Pak ya, walaupun Iya, harus mungkin kita selesai. ini proyek nasionalnya juga ada Iya. batas waktu gitu loh. Tapi lumayan kok cuma dari sekian 182.000 cuma bukan cuma ya, tinggal 6.000 kan. tinggal 6.000 dari 22.000. Lumayan itu luar Tinggal 60 biasa. lagi tahun depan. Tahun depan. Insya Ada Allah proyek udah lagi. selesai. Tapi Tinggal nggak apalah. nanti tanah-tanah lain barangkali yang belum sempat kita ukur nanti kita ukur lagi tahun-tahun. Soalnya secara geografis Sekadau itu memang banyak area kalau lihat di peta itu Pak, yang jalannya itu aksesnya itu susah Pak, Iya. geografis. Nah itu yang kadang-kadang mungkin agak terlupakan, bukan terlupakan, ntar dulu lah yang ada jalan dulu gitu, nanti ujung di sana belakangan gitu. Kalau kita udah biasa Bu nggak ada jalan juga kita masuk. Biasa nginap di jalan kata Pak. Orang lapangan. Sudah Baik. biasa. Nah, berikutnya ini di data saya mengenai peningkatan kualitas data dan alih media sertifikat aset, Pak. Iya. Nah, ini bentuknya seperti apa, Pak? Bentuk percepatannya, upaya-upaya yang dilakukan itu seperti apa? Iya, jadi sertifikat elektronik itu sudah menjadi program dari Kementerian Agraria, sehingga ke depan kita juga harus bersiap-siap Ibu untuk sampai ke sana. Salah satu prasyaratnya adalah dengan cara meningkatkan kualitas data yang ada di kita. Gitu. Dari semula manual, kemudian kita rubah menjadi digital, maksudnya seperti itu. Jadi dokumen-dokumen pertanahan yang ada di BPN, kita usahakan untuk dilakukan scanning, kita digitalkan, kemudian kita upload ke sistem, sehingga setiap saat apabila
yang manualnya hilang di sistem sudah ada scan-nya. Dan kedepannya seperti itu secara tekstual, Bu, artinya dari dokumen. Baik. Kemudian secara spasialnya, spasial itu maksudnya peta-peta kita. Peta-petanya ya. Itu juga bidang-bidang tanahnya berusaha kita untuk digitalisasi juga. Sehingga peta-peta kita nanti dalam bentuk digital. Jadi mappingnya itu di digital sekarang. Sekarang sudah mulai kita digitalkan, kita integrasikan ke dalam sistem nasional yang ada di BPN. PM 3 derajat kami sebutkan. Digitalisasi data ini maksudnya memang sertifikat itu secara fisik ada ya Pak ya? Iya. Hanya saja di scanning, disimpan di BPN untuk sebagai kalau datanya hilang dan sebagainya gitu Pak Iya. ya? Kemudian nanti setelah semuanya siap, kita akan melakukan pelayanan secara elektronik. Baik. Fisiknya tetap ada Pak sertifikat Sistemnya itu? fisiknya bisa di print, tapi sertifikatnya nanti dalam bentuk PDF. Jadi Ibu bisa Oke. begitu kita ngurus ke kantor pertanahan, sertifikat yang sudah jadi Penyimpanannya itu dalam bentuk, data aman nggak Pak? Karena takut memang program salah satu bentuk apa ya inovasi dari BPN itu adalah pembuatan data itu Pak, elektronik data. Ya, Pak. Nah masyarakat mungkin awam ya Pak ya, ngeri Pak. Ngeri, Iya. aduh. Jangan-jangan kena hacker. Nggak ada barangnya di saya gitu loh di BPN. Nanti kalau orang nyuri PDF-nya gimana? Apa nyuri datanya bagaimana? Bagaimana perlindungan terhadap konsumen? Saya kira insya Allah sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa kami nyebutnya di Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi di pusat. Jadi servernya itu di pusat. Tetap bisa di print kan Pak? Kemudian setelah Ibu nerima sertifikat PDF itu dalam bentuk PDF bisa di print. Di print. Cuma jadi bentuknya lagi nggak bentuk yang buku biasa kita terima buku itu, sekarang hanya 1 lembar gitu. Dan itu bisa di print di kantor pertanahan mana aja kalau Ibu mau gitu. Kalau misalnya Ibu sempatnya lagi di posisi di Jakarta bisa ke BPN Jakarta sana untuk print gitu. Dan itu menggunakan kertas khusus ya, jadi bukan jadi nggak bisa print kertas sendiri. biasa seperti ini, itu bukan. Tapi kalau mau di print bisa di print di BPN, gitu ya. Baik. Jadi data kita tuh bukan soal menghack ya Pak ya, tapi memang bagian perlindungan terhadap data di sistem. Maklumlah kadang kan sertifikat ini juga bisa rusak. Dan untuk tahap pertama ini yang baru kita lakukan untuk instansi pemerintah. Baik. Kalau instansi pemerintah kan tidak. Sudah ya Pak ya? Sudah Bu, kita sudah kantor saya sendiri terutama sudah kita sertifikat elektronikan, kemudian kantor bupati sudah kita elektronikan, MTS juga sudah kita elektronikan. Baik. Jadi penyimpanan mereka juga jadi lebih ringan gitu karena dalam bentuk PDF. Setiap saat bisa di print, setiap saat bisa dicek ke BPN. Kalau selama ini instansi pemerintah kalau ada pemeriksaan lupa nyimpan sertifikatnya di mana, padahal diperiksa oleh auditor mana sertifikatnya. Biasanya kan di pejabat pindah itu atau kantornya. Letaknya di mana ya? Kalau dalam bentuk digital enggak lagi kan. Apakah bentuk peningkatan kualitas data dengan digitalisasi ini bisa lebih menguatkan perlindungan hak milik buat konsumen ya kita? Karena ada kepastian mengenai letaknya, ada kepastian itu karena semuanya sudah digital ada di sistem. Ibu juga bisa setiap saat kalau sudah punya sertifikat digital bisa ngecek tanah Ibu sebenarnya ada di mana. Gitu. Ya sentuh tanahku bukan? Ya, bukan. Melalui sentuh tanahku, melalui bumi ATR BPN, atau melalui apa? Kalau yang ada di kita gitu ke BPN setempat. Gitu. Emang jadi lebih bisa mudah. Lebih mudah bisa dicek. Pak. Iya. Dan dia biasanya seperti Google Map itu, Bu. Jadi langsung bisa nunjuk ada di mana di sana. Bisa jalan. Luar biasa. Nah selama ini peningkatan kualitas data, Pak, itu apakah didukung oleh masyarakat sendiri? Dalam artian mereka juga antusias terhadap bentuk kita ini yang baru gitu loh. Iya, memang perlu kerja keras untuk mensosialisasikan ini.
Bahkan yang instansi pemerintah aja masih belum yakin gitu. Oleh karena itu memang perlu kita sering berkomunikasi. Biasa sama ini sih Karena Pak. biasa kita terima fisik gitu, Heeh. kok sekarang digital gitu. Oleh karena itu kita udah nyiapin ini kertas-kertas yang khusus untuk sertifikasi ini Bu. Jadi kalau mereka, oh nggak apa-apa lah Pak, saya serahin, saya ganti digital, tapi tetap di print ya Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa kita printkan gitu. Rasanya nggak memiliki gitu loh Pak, kalau nggak ada. Nggak afdol kalau Ya, nggak. barangnya nggak kita terima Kayaknya gitu. Ya, nggak miliki gitu loh Pak. Tapi kan tetap bisa tapi kalau ini di-print. saat yang ini hilang pun dia bisa datang PPN lagi. Gitu. Betul, sebetulnya ada perlindungan ekstra di situ sebetulnya. Dan setiap saat bisa dicek itu kalau ada auditor datang. Kalau kami kan biasa diaudit ya oleh baik oleh BPK maupun inspektorat kita sendiri. Itu jadi mudah gitu. Kita punya tanah jumlahnya segini, luasnya segini. Nah ini kalau ada nggak ada, tinggal dibuka Bumi ATR. Oh ada di situ. Lokasinya di Ini kalau di pemirsa di rumah pasti mikir lagi nih Pak. Ya nanti siapa yang bisa ngeprint nih? Gitu loh. Nanti semuanya pada mau ngeprint gimana? Nanti kita ajarin biar bisa ngeprint. Pastilah dilengkapi dengan data dan sebagainya, Gitu, KTP-nya infrastrukturnya mana, kita siapkan, sebagainya, kantor juga iya, ada, kantor juga ada, printernya, gitu. kertasnya. Jadi kita siapkan. insya Allah aman lah gitu. Jadi misalnya yang punya Pak Kainda gitu kan, atas nama Bapak. Saya nggak bisa ke situ minta printkan bukan punya saya kan. Jadi jangan khawatir gitu. Takutnya kan saya tahu-tahu untuk pinjaman online gitu, untuk buruh di bank kan nggak bisa. Nah itu kadang-kadang ditakutkan oleh masyarakat, mungkin perlu sosialisasi lebih lanjut Pak, supaya sosialisasi perlu pendekatan-pendekatan. iya, karena kebiasaan kita yang data itu fisiknya bisa dipegang. Iya. Nah jadi kalau nggak bisa dipegang, bukan punya saya, jangan-jangan. Tapi sudah sepertinya zamannya sudah memang udah waktunya untuk digital. Iya sih. Jadi, kita belanja aja sekarang udah Di luar males ke negeri mall udah, ya, Bu. di luar negeri itu udah, Lewat HP aja. Iya, luar negeri itu udah nggak ada lagi pegang ini Pak. Iya. Lebih sadis itu, kalau mau print sendiri gitu. Nah jadi mereka itu sudah Mungkin juga memang nanti seperti itu. kalau Ibu ke hotel-hotel di luar negeri mungkin udah nggak ada Bu, resepsionisnya. Aduh, Sekarang sudah pakai mesin. Jadi lama-lama bisa begitu Pak ya, lama-lama pakai robot semua. robot semua gitu. Tapi begitulah, memang Tapi emang udah zaman. inovasi BPN itu memang harus sudah mau nggak mau harus mengikuti perkembangan jalan dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan pada Yang masyarakat. penting itu perlindungan dan keamanan. Nah itu dia, perlindungan dan keamanan. Terima kasih sekali ya Pak Kainda, waktu juga Terima kasih, yang Bu. sekian, semoga tadi informasi tadi bermanfaat bagi masyarakat dan mungkin ada yang mau investasi di Sekadau lebih tenang gitu, nggak dikasih tanah yang di mana untuk investasi itu sana. Yang mana ya bangun aja nggak apa-apa, tahu-tahu kepemilikannya nggak jelas. Nah, dengan adanya program PTSL ini saya merasa mempunyai keuntungan ekonomis buat semua daerah di sini dan juga nilai tanahnya naik. Iya. Tapi NJOP-nya naik juga. Kemungkinan besar. Nah ini menarik tentang sengketa Pak. Ini biasanya karena sertifikat juga. Iya. Saya tuh salut sama Kubu Raya itu Pak. Salutnya itu mendapat warisan timpa-timpa itu, tapi dengan program PTSL ini mereka betul-betul kerja keras gitu, kerja keras walaupun ya udah melakukan yang terbaik sehingga memang banyak penyelesaian yang dari sekian puluh ribu menyusut masih ada, tapi jauh lebih Iya. lebih sedikit dari itu. Nah ini masalah timpa menimpa itu, walaupun ada sertifikatnya. Gitu Pak, tapi punya sertifikat bisa 3. Iya. Nah, mungkin masyarakat nggak tahu, saya sudah mendapat penjelasan dari itu, ternyata memang datanya itu loh Pak, yang timpa menimpa itu, sehingga, Iya, betul. nah kalau Sekadau bagaimana Pak? Ya secara umum sebenarnya kurang lebih aja. Cuma barangkali kalau di Sekado karena penerbitan sertifikat zaman dulu itu kan nggak terlalu banyak tuh, sehingga tidak sebanyak yang di Kubu Raya. Ya tetap ada tumpang tindih ya tetap ada walaupun tidak banyak.
Biasa sengketa masalahnya di pemilikan mana lahan itu juga Pak? biasa. Biasanya masalahnya di mana? Karena BPN itu kan undang-undang tentang pertanahan ini terbit tahun 60. Iya. Sementara personil yang ada di BPN juga kan belum siap, tapi kan harus ada gitu. Iya, iya, iya. Sehingga pada saat itu banyak merekrut dari instansi lain, juga kita merekrut masyarakat umum untuk jadi pegawai BPN. Kemudian diklatkan untuk bisa ngukur gitu. Inilah yang kemudian karena ngukurnya juga kan teknologi pada saat itu kan Betul, masih sama terbatas kasusnya dengan gitu. Kuburai itu. Sehingga masih koordinat lokal, belum terintegrasi secara Belum, nggak satelit, nasional, belum satelit gitu. dan Sehingga sebagainya. hasil pengukuran pada saat itu Beda, setelah hari ini kita mau menerapkan lagi udah berubah gitu. udah berubah. Yang punya tanahnya kadang nggak tahu juga gitu karena dia pindah-pindah kemana-mana Iya. gitu. Sehingga akibatnya begitu kita petugas baru masuk ke situ melakukan pengukuran, ternyata di kemudian hari keluarlah sertifikat zaman dulu itu yang sudah terbit. Berarti kasus Itulah yang kami sumbernya sama ya Pak ya dengan seperti itulah yang sebut Kuburai itu. kami nyebutnya itu KW 45. Artinya ada sertifikatnya, cuma belum link dengan peta yang ada di sistem kita. Kata Pak Erwin ya, Pak Endri di Kuburai, di awang-awang itu tanahnya mau diletakkan di mana katanya gitu. Itu, dan yang punya tanah juga nggak tahu juga gitu biasanya. Yang punya juga nggak tahu gitu. Nggak tahu lah. Lucu-lucu. Emang Sehingga itulah pusingnya BPN ya, nggak semudah itu ya Pak ya? Iya. Mengurus sertifikat itu nggak semudah itu, banyak sekali sengketanya. Baik, kita kembali mengenai apa sih sengketa yang biasanya di Sekadau terjadi. Tapi setelah ikan layanan masyarakat berikut ini kami kembali. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Kan mamanya ya? Tahu deh nangis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik, masih dengan Bapak Kainda, Kepala BPN Kabupaten Sanggau. Mak, memang sebelum kita ke sengketa nih, tentu saja dalam proses PTSL ini tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau saya lihat listnya di sini adalah Pak, subjek berubah karena meninggal dan atau dialihkan ke pihak lain. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kita tinggal lanjut dengan kelengkapan berkasnya Bu. Jadi kalau memang sudah meninggal, kita minta biasanya ada surat keterangan dari kepala desa bahwa ini sudah meninggal, kemudian ahli warisnya siapa Ahli aja. waris ya. Nah, itu nanti jadi kepemilikan bersama ahli waris. Yang tadinya atas nama bapaknya misalnya satu orang, sekarang atas nama ibunya dan anak-anaknya. Oh, jadi nggak masalah ya Pak ya? Bukan berarti ya udah nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Nggak masalah. Cuma ya memang ada proses tambahan itu, harus melengkapi ini, melengkapi itu. Harus ada effort lebih lah. Ada juga yang karena sudah dijual juga gitu. Jadi kita ngukur itu, kita ngumpulkan berkas itu misalnya tahun 2020 kemarin. Sekarang kita mau sertifikatkan, ternyata Udah setelah di lapangan sudah dijual. Oh, sudah dijual. Loh begitu sampai situ loh pemiliknya bukan sesuai dengan dokumen ini. Itu rupanya, ngeri tuh Pak, kalau seandainya dari BPN nggak tahu, tiba nama itu orang itu udah beli gitu loh, aduh Mak. Iya, ya terpaksa harus buat akte jual beli dulu nanti. Okay. Tapi kalau sebelum terbit sertifikat biasanya kita minta surat pernyataan penyerahan aja. Berarti pengaju yang mengajukan itu
harus aktif juga sebetulnya menginformasikan segala perubahan-perubahan gitu Pak ya. Tapi biasanya kita ketahuan juga sih Bu, karena kita kan ke lapangan. Ada sebelum kita penerbitan sertifikat itu ada proses pemeriksaan tanah. Jadi ada timnya dari BPN itu ke lapangan untuk mengecek satu persatu. Ini bener nggak tanah si A, ini bener nggak tanah si B, ada sengketa apa enggak. Karena dulu mungkin nggak ada sengketa, sekarang siapa tahu ada sengketa, kita cek lagi satu persatu. Pengecekan lapangan. Oke, NIK belum tervalidasi di Dukcapil. Itu juga Kalau sering NIK sekali itu iya, masalah Pak. klasik juga. Beda dengan di kota sini ya Bu, kalau di sana rata ya seperti itulah, begitu NIK-nya kita panggil di sistem itu nggak keluar namanya. Rupanya belum link dengan sistem yang ada di Dukcapil. Oke. Biasanya kita bantu masyarakatnya, kita dampingi. Itu data fatal itu Pak, Keluar penting Dukcapil, banget kemudian ya. divalidasi ulang. Oh iya, masih ada, oke. Oh ya, tadi perbedaan luas ya Pak ya, Luas. karena Waduh, pengukuran yes. pakai perasaan tadi Pak. Iya. Perasaan dari sini ke situ. Perasaan 10 meter Pak. 10 meter. 9 meter. Aduh. Oke, perbedaan nama antara KTP dan dokumen full death. Iya. Kadang-kadang itu di dokumennya itu nama panggilan Ibu. Hah? Jadi bukan sesuai dengan KTP gitu. Nah, ini juga setelah dicocokin loh kok bukan ya. Ya saya juga Pak katanya. Saya juga orangnya. Namanya. Betul Pak. Loh, tapi yang dipakai yang mana nih? Ya, harusnya yang di KTP. Karena zaman dulu itu memberi nama itu loh Pak. Iya. Beda. Jadi mungkin pada saat pendataan oleh teman-teman dari desa itu yang bantu-bantu kita kan di lapangan gitu. Oh ini Bapak A gitu, Bapak B, Bapak C. Padahal itu nama panggilan. Iya. Begitu dicocokkan dengan KTP-nya, lo kok nggak sama Saya ya? pernah itu ketemu kasus gimana ya. Loh ini namanya ibu, iya. Ini nama saya. Loh bukannya nama ini. Oh itu nama lengkap saya. Ya iya maksudnya nama lengkapnya lah masukkan. Iya saya sering pernah kasus-kasus kayak begitu. Iya. Dan itu sering udah. Luar biasa. Sebetulnya urusannya tuh gimana gitu loh Pak. Nggak gimana. Tapi karena ini berhubungan dengan tanah. Sertifikat tanah itu memang harus detailnya itu nggak boleh salah. Kadang juga namanya sama, orangnya beda. Terpaksa kita harus kasih tanda ini dengan sana itu. Apalagi sampai berapa ribu Pak? Di Pak? sini Edi, yang sana Edi juga. Kita bingung nih Edi yang Edi mana. yang mana? 13.000 lagi Pak. Nanti diurus. Kepemilikan lebih dari 5 orang. 5 bidang. 5 bidang, sorry Pak. Iya, Itu nggak bisa Pak, 5 bidang. Di peraturan kita dibatasi Bu ya. Oh. Kalau lebih Berapa dari itu banyak, berarti Pak? lebih. Kenapa Bu? Berapa kepemilikannya itu berapa maksimal? Kalau untuk PTSL ini 5 bidang. 5 ya? Kalau lebih dari 5 maksimal 5. bidang itu di sistem kami itu disebut anomali gitu. Apa iya gitu. Kok tanahnya sampai 5 bidang. Kadang juga kalau di kampung itu luasnya kan memang sangat luas kan. Iya. Di sistem kita juga biasanya mempertanyakan itu. Kok ada orang punya tanah misalnya 10 hektar. Apa iya gitu. Oh, gitu. Padahal kalau di kampung udah biasa. Iya Pak. 20 hektar. Karena di kampung kan beda sama. Iya, karena orangnya sedikit, tanahnya banyak, sehingga Iya, orang betul. bisa lebih dari itu. Tapi di sistem kita memang dibatasi hanya 5 bidang. 5 bidang, sisanya dia harus urus sendiri. Iya, sisanya ya mungkin tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi. Gitu. Baik. Kasihan yang lain nanti nggak dapat. Iya. Buat beliau aja udah 10 ini, yang lain nanti nggak dapat. Padahal target kita apa, kuotanya kan terbatas. Betul, terbatas. Baik. Sengketa sekarang Pak. Nah, atau ada juga yang udah pindah, nah ini juga jadi masalah juga. Pindah maksudnya masih di Sekadau atau sudah pindah? Udah pindah ke mana gitu, ada yang jadi TKI ke Malaysia, ada yang kemana, itu juga jadi masalah juga bagi kita. Begitu kita mau pendataan, karena harus ada berita acaranya Bu, bahwa saya udah pernah datang ke rumah ibu. Yang punyanya nggak ada. Punya nggak ada. Dia jadi Gue lagi TKW. kerja di mana gitu. Kadang-kadang jadi
butuh waktu yang lebih gitu untuk mendatangkan orang ini atau kita yang datang ke sana gitu. Nah, itu juga jadi polemik juga gimana caranya. Ya, mungkin Bapak ke sana aja, ke Kucing aja sekali jalan-jalan. Iya. Kalau di kota nggak apa-apa ya Bu, kalau di Kucingnya sama juga jauhnya. Oh iya ya. Baiklah, baik Pak. Jadi sengketa Pak. Tadi memang bisa tumpang tindih juga bisa, seperti kasus di Ketapang juga ada, di umum sih kayaknya itu Kuburaya, walaupun sertifikat dengan sertifikat itu. Nah tapi memang saya apresiasi lah kinerja BPN sekarang juga luar biasa lah. Nah kalau di Sekadau Pak, apa sengketa yang khas di sana? Di sana sama ya, ada juga itu. Tapi yang lebih sering kita hadapi itu waris. Waris. Kenapa waris ke BPN Pak? Ya karena yang mereka tahu urusan tanah itu di BPN. Jadi ya mereka ngadunya ke kami. Oke, baik. Ke kami gitu. Jadi biasanya sudah tanah itu tanah warisan, anaknya ada 5. Salah satunya pindah udah ke kota lain gitu. Terus sama ahli warisnya hanya dibagi berempat, yang 5 nggak kebagian. Biasanya begitu yang ke-5 nih pulang, loh kok tanahnya udah habis dibagi-bagi. Nah itu yang ngadunya ke kita. Gitu. Oh. Biasanya kemudian ya kita mediasi lah di kantor. Gitu. Oh jadi memakai fungsi BPN sebagai mediator gitu ya Pak ya. Walaupun sebetulnya urusan itu bukannya Sebenarnya urusan intern pengadilan gitu, sih. kan kita Intern melayani dulu. masyarakat. Oh ini bagian dari pelayanan ya Pak. Dan kemudian kita juga ada kegiatan mediasi juga. Gitu. Oh iya, Itu jadi merupakan fungsi mediasi ya Pak salah ya. satu tugas kita juga. Iya. Mediasi. Supaya penyelesaiannya itu jangan hanya lewat pengadilan gitu. Kalau bisa diselesaikan secara keluarga lebih baik. Gitu. Iya, saya baru tahu fungsi BPN sebagai mediator gitu ya Pak ya. Itu kemarin tuh di Kuburaya itu ada ruang khusus mereka. Iya. Itu nyaman gitu loh, sejuk. Jadi kalau Dan masuk dibuat enak Bu, supaya masing-masing pihak jangan panas gitu. bener Pak. Bisa menurunkan tensinya. Jadi Ruang harus dibuat yang mediasinya enak, gitu. saya ke sana ya, saya nggak tahu di sana. Di sana itu dibuat dingin gitu, enak. enak gitu. Jadi kalau masuk itu dingin gitu. Jadi kalau pinter lah memang. Dikasih kopi, dikasih ini biar nggak marah-marah Bu. Nggak marah-marah. Kalau marah sama marah nanti nggak bisa dimediasi. Tapi kalau udah sama-sama tenang, sama-sama ini, udah berpikir sama-sama jernih gitu biasanya. Jadi bisa fungsi diselesaikan. mediasi itu yang membuat orang akhirnya datang ke BPN. Iya. Kalau urusan tanah. Pak, terima kasih ya Pak Kainda, saya tutup sebentar. Bisa demikian bincang-bincang kita dengan Kepala BPN Sekadau Bapak Kainda. Dan semoga informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Dan buat Anda di Sekadau apabila Anda belum atau kepala desanya belum mengajak Anda untuk mengikuti PTSL, silakan Anda hubungi Kades masing-masing supaya secara kolektif mengajukan kuota untuk PTSL dan semoga saja Sekadau semakin terlindungi, berkilau ya Pak ya, semakin terlindungi hak-haknya dalam urusan tanah. Selamat sore dan sampai jumpa. Makasih ya Pak ya. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Oh.
Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas. Menyajikan alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan.